dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi Tuhan sudah memberikan sarana prasarana sehingga kita bisa beribadah melalui online. Ini adalah satu berkat Tuhan untuk kita, ini adalah kebaikan Tuhan untuk kita. Kita akan menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tapi setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Karena itu tak henti-hentinya kita terus memuji Tuhan, memuji untuk setiap karya yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kita dari lepas hari semakin mencintai Tuhan Yesus sampai saatnya nanti kita pulang dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menyaksikan kebaikan-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami untuk terus percaya kepada Tuhan sehingga kami dapat merasakan anugerah dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan Yesus menolong kami untuk dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Siapa yang di rumah sering disuruh mama papa? Ada seorang anak namanya Rini. Dia sering sedih karena disuruh mamanya. Kira-kira disuruh apa ya? Ternyata dia disuruh makan sayur. Dia sering sedih kalau disuruh makan sayur karena dia tidak suka makan sayur. Paling enak itu makan pakai nasi sama telur, nasi sama ayam, nasi sama tempe tahu saja, tak usah pakai sayur. Dia sering dinasihati mamanya, ayo makan sayur. Awal-awalnya dia sampai nangis, nggak mau makan sayur. Tapi mamanya selalu paksa makan sayur. Harus makan sayur, harus makan sayur. Semakin dia tidak mau makan, semakin dipaksa mamanya. Akhirnya dia mulai mau makan sayur. Dia tahu mamanya itu baik, mamanya itu sayang sama dia. Dan dia percaya mamanya tidak punya maksud yang jahat. Jadi apapun yang dihidangkan oleh mamanya, sayuran yang diberikan, dia mulai mau memakannya walaupun dia tidak suka. Nah anak-anak, seringkali dalam kehidupan kita seperti ini. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita perintah, kita nggak mau melakukannya karena kita nggak tahu apa sih maksudnya Tuhan. Tapi satu hal harus kita tanamkan, bahwa Tuhan itu selalu punya maksud yang baik untuk kita. Nah anak-anak, ini adalah gambar orang-orang Israel menyeberang laut Teberau. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju Kanaan. Dalam perjalanannya ternyata Raja Firaun menyesal telah melepaskan orang Israel, sehingga dia menyuruh pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Saat mereka mengejar, bangsa Israel sedang berkemah dan di depannya itu ada laut Teberau. Wah, mereka sangat-sangat takut. Di belakangnya ada orang Mesir, di depannya ada laut Teberau, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dalam keadaannya itu Musa bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tidak mungkin jumlah orang Israel yang begitu banyak berenang. Ada anak-anak kecil, ada kakek-kakek, nggak mungkin bisa berenang sampai ke seberang. Mau naik kapal, tak ada kapal cukup untuk mereka semuanya. Aduh, Musa bilang sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Dan anehnya Tuhan hanya bilang, ulurkan tongkatmu. Wah, coba bayangkan, ini laut hanya disuruh mengulurkan tongkat. Tapi Musa tahu Tuhan yang sudah mengutus Musa adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu Musa percaya kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan sudah menolong mereka menghadapi 10 tulah di Mesir, pasti Tuhan juga akan menolong mereka. Jadi walaupun itu tidak masuk di akal, Musa melakukan perintah Tuhan karena Musa percaya Tuhan mampu menolong mereka. Jadi Musa mengulurkan tongkatnya dan ajaib sekali, laut itu terbelah menjadi dua, sehingga orang-orang Israel dapat berjalan di tengah-tengahnya. Wah, mereka semua senang. Mereka dapat berjalan seperti berjalan di tanah biasa, padahal itu di dalam laut. Mereka bisa berjalan karena apa? Karena mereka taat. Misalnya ada yang bilang, aku nggak mau, aku takut nanti sampai di tengah-tengah lautnya tertutup, aku nggak mau. Kira-kira apa yang terjadi? Ya mereka tidak akan bisa sampai ke seberang. Mereka tetap akan di tempat mereka saat itu berada, karena mereka percaya, mereka beriman bahwa Tuhan yang menolong mereka. Jadi ketika disuruh berjalan,
di tengah-tengah laut ya mereka berjalan. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Yang kedua, ini adalah tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu sangat kuat dan tebal. Tidak mudah untuk merobohkan tembok itu. Tetapi Tuhan mau menolong bangsa Israel. Tuhan menyuruh mereka untuk berkeliling di tembok itu. Tembok itu harus mereka kelilingi. Orang-orang yang berkeliling itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Setiap hari selama 7 hari. Pada awalnya mereka juga pikir, di antara mereka mungkin ada juga tanya, masa bisa sih hanya dengan berkeliling tembok ini roboh? Tapi ingat, Yosua salah satu orang yang sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, percaya kalau Tuhan bisa mendatangkan mana setiap pagi, bisa mengirim burung puyuh, bisa mengubah air yang pahit menjadi manis, masa Tuhan tidak bisa merobohkan tembok itu? Jadi Yosua bilang, ayo kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita tahu Tuhan bisa, kita percaya, kita taat saja. Akhirnya mereka semua melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai hari yang ke-7. Dan ternyata betul, setelah mereka mengelilingi tembok itu beberapa kali, Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tuhan membuktikan bahwa Tuhan bisa dipercaya, dan tembok itu betul-betul runtuh. Nah, anak-anak yang dikasihi, dari kisah laut Tebero yang terbelah menjadi 2, tembok Yeriko yang bisa dirobohkan, ini mengajarkan tentang pertolongan Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang beriman kepadanya. Anak-anak, mereka adalah orang-orang yang taat. Taat adalah bukti kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan. Orang-orang Israel pada waktu awalnya mereka tidak tahu apakah mereka bisa melewati laut Tebero, tapi mereka percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan mereka itu ditunjukkan dengan ketaatannya. Musa mengulurkan tongkatnya. Orang-orang yang sudah dipilih berjalan mengelilingi tembok Yeriko. Itu bentuk kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, taat adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Walaupun kita belum tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu punya maksud yang baik. Tuhan merencanakan yang baik untuk kita. Karena itu tidak perlu takut percaya kepada Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mentaati Tuhan. Ketaatan kita adalah bukti bahwa kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Nah, seperti cerita di awal tentang Rini, dia terus mau makan sayur. Akhirnya dia mengerti bahwa ternyata sayur itu sangat bagus untuk tubuhnya. Itu bermanfaat bagi tubuhnya agar dia sehat. Dan dia tidak pernah menyesal karena telah mentaati mamanya untuk makan sayur. Nah, apalagi kita, kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita percaya kepada Tuhan, kita tunjukkan dengan ketaatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang percaya yang ditunjukkan dengan taat. Tuhan, ampunilah, seringkali kami tidak mau taat kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk taat melakukan perintah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Anak-anak, ibadah kita selesai. Ibu Eni ingatkan, jangan lupa negara kita belum bebas dari COVID-19. Pakai masker kalau bepergian. Kalau sudah pergi, cuci tangan, ya, cuci tangan, ganti baju, cuci kakinya. Kalau tidak ada sesuatu yang tidak penting, lebih baik di rumah saja. Kita jaga diri kita jaga dari orang-orang yang ada, kita jaga juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati.